Guys, jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini ada petualangan baru, yaitu latihan untuk ujian SIM di Australia. Karena ujian SIM di Indonesia dan di Australia pastinya sangat berbeda. Untuk SIM Indonesia hanya diakui selama 6 bulan saja. Setelah itu wajib mengikuti ujian SIM versi Australia. Ujian SIM di Australia ini melewati 3 fase. Fase pertama adalah pengerjaan modul, kemudian fase kedua adalah hazard perception test, dan yang ketiga adalah uji praktik SIM di lapangan seperti ini. Rambu lalu lintas di Australia ini benar-benar sangat lengkap dan ketat. Sebelum memasuki area bundaran harus memperhatikan rambu-rambu yang ada seperti tanda pejalan kaki, di mana pengendara harus sangat berhati-hati. Meskipun jalannya lurus dan sangat mulus, harus berhati-hati karena di sebelah kiri terdapat deretan mobil yang parkir. Jangan sampai terlalu ke kiri, tapi jangan juga sampai terlalu ke kanan, takutnya akan menabrak pembatas jalan. Terdapat garis zigzag yang menandakan area yang harus berhati-hati dan waspada. Sebelum memasuki runabout, harus perhatikan kanan kiri karena terdapat tanda pejalan kaki. Takutnya terdapat pejalan kaki yang akan menyeberang. Perhatikan pula jalur sepeda yang berada di sebelah kiri setelah area mobil parkir. Jangan sampai mobil masuk di jalur sepeda, karena itu sangat berbahaya. Selalu berhati-hati dan waspada di sekitar karena banyak sekali lampu merah di jalanan Australia ini. Di lampu merah kali ini benar-benar unik karena di sebelah kiri lampu merah terdapat jalan untuk sepeda. Jadi mobil tidak boleh berhenti di area sana. Perhatikan juga jika ingin belok kiri, jangan hanya melihat spion tapi juga harus menengok sampai ke jendela di baris kedua untuk mendeteksi adanya pejalan kaki yang tidak terlihat di spion atau berada di kawasan blind spot. Perhatikan juga area sepeda yang dicat dengan warna hijau. Jangan sampai berhenti di area tersebut karena memang dikhususkan untuk pengendara sepeda. Perhatikan pula pejalan kaki yang sedang menyeberang. Meskipun lampu sudah hijau, tapi kalau mereka belum selesai menyeberang, harus menunggu sampai mereka benar-benar selesai menyeberang. Setelah lampu hijau, perhatikan juga jalur mobilnya. Jangan sampai memasuki jalur sepeda yang berada di sebelah kiri. Perhatikan pula dua jenis garis yang berada di jalan, yaitu garis solid line dan garis putus-putus. Ketika sudah berada di garis solid, tidak boleh melakukan pindah jalur atau mendahului. Perhatikan pula mobil yang akan parkir. Meskipun bukan di jalurnya, tetap harus waspada dan kurangi kecepatan. Ketika akan belok kiri di lampu merah, segera belok kiri melalui garis putus-putus. Jangan sampai belok kiri setelah garis solid, karena itu sangat dilarang. Sebelum belok kiri, perhatikan juga spion dan jangan lupa nengok sampai ke baris kedua untuk mengantisipasi hadirnya sepeda, karena untuk belok kiri memotong jalur sepeda. Pastikan setelah belok dari lampu merah berada di jalur yang benar, jangan sampai berada di jalur sepeda yang berada di sebelah kiri.
Perhatikan juga lampu merah penyeberangan karena di sepanjang jalan ini banyak sekali lampu merah penyeberangan. Batas maksimum kecepatan di jalan ini adalah 40 km per jam. Jangan sampai lebih dari itu, dan pastikan jika akan pindah jalur harus berada di garis putus-putus dengan kecepatan tidak melebihi 40 km per jam. Jika akan berhenti di lampu merah, pastikan berada di jalur yang tepat karena ada 3 jalur, yaitu jalur ke kiri, jalur lurus, dan jalur ke kanan. Jangan sampai salah berada di jalur karena akan sangat berbahaya. Jika telah melewati lampu merah, pastikan juga berada di jalur yang tepat karena di sebelah kiri adalah jalur sepeda dan mobil tidak boleh berada di jalur sepeda. Jika akan belok kanan dan berhenti dulu di tengah-tengah jalan, pastikan berada di kotak yang benar karena terdapat kotak untuk masing-masing jalur mobil. Pastikan juga tidak sampai memakai jalur sepeda. Di ujian SIM kali ini, pengendara mobil dituntut untuk bisa melakukan reverse paralel atau parkir paralel secara mundur. Untuk keluar dari parkir paralel, pengendara tidak hanya dituntut untuk melihat spion kanan, tetapi juga harus menengok sampai ke baris kedua untuk memastikan bahwa tidak ada kendaraan dari arah belakang. Terdapat jalanan yang agak tricky, jadi pengendara diharuskan untuk tetap berada di jalurnya, jangan sampai berada di jalur sepeda. Pengendara juga dituntut untuk bisa parkir paralel secara maju. Pastikan sebelum parkir paralel harus menengok ke spion dan ke bangku di baris 2 untuk memastikan tidak ada pengendara sepeda yang lewat, karena untuk parkir paralel kali ini harus memotong jalur sepeda. Pastikan pula ban tidak sampai menabrak trotoar. Ini adalah akhir dari tahap pertama. Jika tahap pertama lolos, maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Akan tetapi jika tahap pertama gagal, maka pengendara akan kembali ke kantor asalnya.
Sebelum keluar dari area parkir, pastikan juga untuk melihat spion kanan dan juga melihat sampai ke jendela baris kedua untuk memastikan tidak ada sepeda yang lewat karena akan memotong jalur sepeda. Perhatikan pula rambu-rambu stop yang artinya berhenti selama 3 detik. Meskipun jalanan sepi, pengendara wajib berhenti. Perhatikan juga terdapat speed bump atau polisi tidur dan kecepatannya adalah 20 km per jam. Jangan sampai lebih dari itu karena akan terjadi guncangan. Perhatikan pula tanda stop yang artinya harus berhenti selama 3 detik, apalagi ini akan memasuki jalan raya yang sangat ramai. Terdapat area yang dicat merah di tengah-tengah jalan raya yang berarti adalah area untuk tram. Pengendara mobil diperbolehkan berhenti di sana ketika jalanan sedang ramai. Kecepatan maksimal di jalan raya ini adalah 60 km per jam, dan jika ingin berganti jalur, pastikan ganti jalur di garis putus-putus, bukan di garis solid, dan pastikan juga tidak melebihi kecepatan maksimal yaitu 60 km per jam. Untuk belok kanan di jalan raya ini harus memasuki area berwarna merah, yaitu area tram. Diperbolehkan untuk berhenti sejenak di sana ketika jalanan sedang ramai. Memasuki area perumahan akan banyak sekali speed bump atau polisi tidur, yang mana untuk melewatinya kecepatan maksimalnya adalah 20 km per jam. Dan juga di sebelah kiri jalan ini terdapat jalur sepeda dan juga mobil yang sedang parkir. Sebelum memasuki bundaran, pastikan melihat ke sebelah kanan untuk mengantisipasi mobil yang masuk.
Perhatikan pula tanda stop yang banyak dijumpai di perumahan. Jangan asal nerobos, tetapi harus berhenti selama 3 detik meskipun jalanan sedang sepi. Kembali lagi untuk masuk ke jalan raya. Kali ini akan belok kiri di jalur paling kiri. Pastikan jarak antar mobil yang melintas di jalanan cukup jauh, jangan sampai terlalu dekat karena khawatir akan menimbulkan tabrakan. Lampu merah di sini ada 2, yaitu lampu merah untuk lurus dan belok kanan. Ada juga lampu merah untuk belok kiri yang ditandai dengan tanda panah. Pastikan tetap fokus dan berhati-hati. Meskipun bisa melaju kencang sampai 60 km per jam, tetap waspada karena terdapat lampu penyeberangan yang bisa menyala sewaktu-waktu. Kalau sudah begini tetap harus berhenti. Pastikan juga untuk tidak rem mendadak karena akan sangat bahaya, akan berisiko untuk ditabrak dari arah belakang.
Untuk belok kiri di lampu merah kali ini harus benar-benar waspada dan menengok ke belakang karena akan memotong jalur sepeda. Setelah itu juga pastikan berada di jalur yang benar, jangan sampai berjalan di atas jalur sepeda. Meskipun jalannya benar-benar sepi, tetap perhatikan tanda stop yang artinya harus berhenti selama 3 detik. Untuk belok kanan, pastikan berada di jalur yang tepat, jangan sampai memasuki zona atau jalur sepeda. Untuk belok kanan di lampu merah, jangan asal belok kanan, harus berhenti dulu di tengah-tengah perempatan. Pastikan kendaraan di seberangnya kosong, atau kalau ada kendaraan biarkan mereka lewat terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh belok kanan. Hal ini karena ketika lampu hijau, dua-duanya sama-sama menyala dari arah yang berseberangan. Untuk belok kanan di lampu merah, jangan langsung belok kanan, tetapi berhenti dulu di tengah perempatan. Pastikan kendaraan dari arah berlawanan berjalan lurus terlebih dahulu. Setelah kosong baru belok kanan. Hal ini karena lampu merahnya itu menyala bersamaan dari arah yang berseberangan. Setelah semua tahapan pertama dan kedua selesai, maka selanjutnya kembali ke kantor semula, yaitu di Vic Road, Carlton. Sekian dulu petualangan hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya.